Rudal Iran kembali menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Sebelumnya di awal terjadinya eskalasi pada 28 Februari lalu, Iran juga sempat merudal pangkalan militer tersebut. Drone pencegat Amerika sempat menangkal rudal Iran yang akan menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Namun pencegat Amerika gagal sehingga rudal jatuh tepat di markas besar armada kelima. Sebelumnya markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat ini juga sempat dirudal Iran pada 28 Februari lalu atau di awal terjadinya eskalasi. Serangan saat itu menyebabkan kerusakan parah. Pangkalan strategis ini merupakan Komando Pusat Operasi Maritim Amerika Serikat di Teluk Persia, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Kota Isfahan, Iran kembali dibombardir Amerika dan Israel. Serangan udara Amerika dan Israel pemirsa terus menyasar pusat rudal Iran. Rekaman video memperlihatkan ledakan hingga menimbulkan kebakaran masif. Pusat rudal Iran Baharestan di Isfahan kembali diserang Amerika dan Israel pada 1 April. Serangan pusat rudal ini menjadi serangan kedua setelah akhir Maret Isfahan juga dibombardir Amerika dan Israel. Iran mengancam akan terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Iran meluncurkan lebih dari 100 rudal drone serta 200 roket pemirsa dalam gelombang serangan ke-89 True Promise 4. Operasi tersebut menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan menargetkan fasilitas militer Israel di Eilat, Tel Aviv, serta Bnei Brak. Garda Revolusi Islam Iran menembakkan lebih dari 100 rudal dan drone bersama dengan 200 roket dalam gelombang serangan ke-89 Operasi True Promise 4. Iran dan berbagai front perlawanan melalui operasi terkoordinasi menggunakan rudal, drone, dan roket menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Operasi ini juga menargetkan fasilitas militer Israel dan titik-titik berkumpul di Eilat, Tel Aviv, Bnei Brak, dan lokasi lainnya. Iran menyatakan telah menyerang sebuah lokasi di Bahrain yang menampung 80 tentara Amerika Serikat. Rudal balistik Iran juga menghantam helikopter Angkatan Darat Amerika Serikat di pangkalan Al-Adiri, Kuwait yang menghancurkan satu helikopter dan menyebabkan beberapa helikopter lainnya rusak parah.
Iran juga menghancurkan 2 sistem radar peringatan dini Amerika Serikat di wilayah maritim dan pulau-pulau milik Uni Emirat Arab. Serangan Iran kembali menghantam Tel Aviv pada Kamis pagi waktu setempat. Kerusakan bangunan dan infrastruktur terjadi di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan serangan ke jantung kota Tel Aviv Kamis pagi waktu setempat. Kebakaran dan sejumlah kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Iran melancarkan serangan drone presisi yang menargetkan sebuah apartemen di Tel Aviv yang berdasarkan laporan intelijen merupakan lokasi pejabat militer tingkat tinggi berada. Nampak bangunan tersebut terkena hantaman langsung ke gedung tersebut dan menyebabkan ledakan keras. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udaranya merespon 3 gelombang serangan rudal yang diluncurkan Iran. Serangan pertama dilaporkan menyebabkan 4 orang terluka ringan di kawasan Tel Aviv. Kepolisian Israel pun mengerahkan personilnya ke beberapa titik di wilayah tengah, terutama di 9 lokasi terdampak. Dalam waktu 3 jam, militer Israel kembali mendeteksi peluncuran rudal yang memicu sirine peringatan di sebagian besar wilayah utara dan tengah. Serangan ini menyebabkan kerusakan luas di 9 lokasi terdampak diduga akibat penggunaan amunisi klaster yang meledak di udara dan menyebabkan bom-bom kecil. Diduga terkena pecahan rudal Iran, pemirsa, pipa air utama di Bnei Brak hancur dan memicu banjir di kawasan permukiman. Sejumlah rumah dan kendaraan juga dilaporkan rusak akibat serangan rudal Iran. Infrastruktur pipa air bawah tanah di distrik Bnei Brak, Tel Aviv hancur terkena pecahan rudal dan memicu banjir di kawasan permukiman. Nampak aliran air deras meluap ke jalan dan menyebabkan genangan air setinggi 10 hingga 40 cm. Sejumlah kendaraan dilaporkan rusak parah akibat terkena pecahan rudal. Mobilitas warga pun terganggu akibat banjir yang meluas di kawasan padat penduduk tersebut. Petugas darurat pun langsung dikerahkan ke lokasi menangani kerusakan infrastruktur guna mencegah meluasnya banjir serta gangguan distribusi air bersih ke permukiman warga. Hingga saat ini, otoritas setempat masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait sisa-sisa proyektil yang ditemukan di lokasi terdampak serangan. Warga Tel Aviv panik, pemirsa, saat sirene peringatan serangan berbunyi. Mereka segera mencari perlindungan atau bunker terdekat. Suara sirene tanda peringatan terdengar di sejumlah titik di Tel Aviv. Sirene peringatan ini memicu kepanikan di tengah aktivitas warga. Mereka segera mencari bunker terdekat, pemirsa, untuk menghindari potensi serangan. Kemacetan pun tak terhindarkan. Sementara itu, pemirsa, fasilitas penyimpanan data milik Amerika Serikat di Bahrain, Amazon, hancur terkena serangan rudal. Serangan ini diduga dilakukan oleh rudal milik Iran. Fasilitas Amazon Web Services di Bahrain meledak dan hancur. Pusat penyimpanan data milik Amerika ini, pemirsa, diduga dihantam oleh rudal milik Iran.
Serangan itu terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Belum ada informasi terkait jumlah korban dan kerusakan akibat serangan ini. Iran melancarkan serangan drone dan roket ke pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Sebuah roket menghantam pangkalan Khosroq di Provinsi Hasakah, pemirsa. Sementara serangan drone terjadi pada dini hari dan menyebabkan kerusakan. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material. Sebuah fasilitas minyak milik Castrol asal Inggris di Erbil, Irak, pemirsa, dihantam pesawat tak berawak. Serangan itu membuat api membumbung tinggi dan membuat warga panik. Kebakaran hebat melanda fasilitas minyak asal Inggris Castrol di Erbil, Irak, pemirsa. Insiden ini diduga akibat serangan pesawat tak berawak yang menargetkan objek vital milik perusahaan Inggris tersebut. Tak hanya sekali, serangan terhadap kilang minyak Castrol ini terjadi 2 kali dengan selang waktu 2 jam. Total ada 3 drone yang menghantam fasilitas ini, di mana 1 diantaranya berhasil dilumpuhkan sistem pertahanan. Hingga kini belum ada laporan dari pihak mana drone ini berasal, seiring memanasnya perang antara Amerika, Israel, dan Iran. Sementara itu, pemirsa, rudal Iran kembali menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Sebelumnya, di awal terjadinya eskalasi pada 28 Februari lalu, Iran juga sempat merudal pangkalan militer tersebut. Drone pencegat Amerika sempat menangkal rudal Iran yang akan menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Namun pemirsa, pencegat Amerika gagal sehingga rudal jatuh tepat di markas besar armada kelima. Sebelumnya, markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat ini juga sempat dirudal Iran pada 28 Februari lalu atau di awal terjadinya eskalasi. Serangan saat itu menyebabkan kerusakan parah. Pangkalan strategis ini merupakan komando pusat operasi maritim Amerika Serikat di Teluk Persia, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel, pemirsa. Kota Haifa menjadi sasaran target serangan Hizbullah. Kelompok milisi Hizbullah, pemirsa, menyerang infrastruktur militer Israel di kota Haifa. Hizbullah juga menargetkan infrastruktur Israel di kawasan perbatasan. Dikutip dari media Israel, The Time of Israel, Hizbullah telah meluncurkan serangan lebih dari 50 roket yang ditembakkan dari Lebanon ke selatan Israel. Gelombang serangan udara mengguncang ibu kota Teheran dan menghantam markas IRGC di tengah konflik antara Iran, Amerika, dan Israel yang kian memanas.
Militer Israel melancarkan gelombang serangan udara terhadap sejumlah target di Iran yang menargetkan markas militer Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Ledakan berturut-turut terjadi di langit Teheran dan disertai suara sirene peringatan serangan udara. Serangan tersebut berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah Teheran. Di sisi lain, pemirsa, Iran langsung melancarkan serangan balasan. Dan dalam operasi tersebut, Iran menargetkan kawasan industri di dekat kota Beersheba, termasuk Neot Hovav Industrial Park yang disebut sebagai salah satu pusat industri strategis di wilayah selatan Israel. Selain itu, pemirsa, pasukan Israel kembali menargetkan jurnalis yang sedang melakukan peliputan. القنوات التي تقوم بها استهدافنا من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلي. Seorang jurnalis jadi target kekejaman Zionis Israel di kota Quneitra, Suriah, pemirsa. Pasukan Israel menyerang jurnalis dari Suriah TV yang tengah melakukan peliputan media di pedesaan Quneitra. Serangan terhadap jurnalis kali ini bukan yang pertama kali dilakukan Israel. Setelah sebelumnya, pasukan Zionis membunuh 3 jurnalis di Lebanon. القنوات التي تقوم بها استهدافنا من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلي. Sebuah rumah di Lebanon Selatan hancur lebur terkena serangan Israel. 1 keluarga yang tinggal di sana dilaporkan tewas. Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, yakni seorang ayah, ibu, dan 2 anak perempuan berusia 16 dan 18 tahun, tewas ketika rumah mereka di kawasan wilayah Al-Tufah, Lebanon Selatan dihantam rudal Israel. Rumah terlihat hancur dengan kendaraan yang rusak serta puing-puing berserakan di lokasi kejadian. Barang-barang pribadi seperti pakaian dan foto keluarga terlihat di antara reruntuhan. نحن في بلدة حمينة تحت كأخواتها من قرى هذا الجنوب الأبي الصام. نستيقظ اليوم بالساعة 6:30 صباحا على مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة مؤلفة من أب وأم وفتاتين في عمر الزهور 16 سنة و17 أو 18 سنة. Media setempat mengatakan operasi Israel yang sedang berlangsung di Lebanon Selatan bertujuan untuk menghilangkan infrastruktur Hizbullah. Namun warga Lebanon kini bingung karena serangan berulang kali yang dilakukan tentara Israel memaksa warga untuk pergi tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Data Kementerian Kesehatan Lebanon bahkan menyebut lebih dari 1.200 orang telah tewas dan 1 juta orang mengungsi sejak Israel menargetkan Lebanon. Militer Amerika terus berusaha melumpuhkan Iran saat konflik memasuki minggu kelima. Operasi Epic Fury diklaim telah berhasil menyerang Iran di udara dan laut. Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. Centcom Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya.
Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang. Terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan perkembangan negosiasi dengan Iran. Dalam pernyataannya, Trump tegaskan siapkan serangan pamungkas untuk hancurkan Iran dan mengembalikannya ke zaman batu. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Fauzia Cempaka Timur. Selamat sore Mbak Fauzia, terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Selamat sore Mbak Aya, senang bergabung. Baik Mbak, kita awali dulu dialog kita pada sore hari ini dari sejumlah statement yang sudah disampaikan oleh pemerintah Amerika begitu ya. Apakah Anda melihat memang ini nyata tekanan untuk Iran atau justru sebaliknya? Terima kasih Mbak Aya. Jadi kalau kita lihat memang saat ini Presiden Trump mengerahkan strategi yang kita lihat sebagai strategi ambiguitas yang terkalkulasi atau calculated ambiguity. Dalam konteks ini memang ada upaya untuk mempertahankan ketidakpastian begitu ya dalam konteks perang ini. Begitu dalam konteks ini memang dilakukan untuk memaksimalkan tekanan psikologis terhadap Iran. Kita tahu bagaimana perang antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel ini juga sangat terkait dengan informasi, lalu psikologi, dan bagaimana proses diplomasi yang saat ini juga dilakukan secara simultan, meskipun disampaikan oleh Iran tidak dilakukan melalui jalur formal, tetapi melalui jalur yang non-formal atau back channel diplomasi, diplomasi yang sifatnya menyiapkan atau menggunakan interlokutor. Beberapa negara misalnya seperti Pakistan, juga Turki dan Mesir telah menjadi bagian penting dari diplomasi ini yang dilakukan. Nah, ada juga upaya memang untuk Amerika Serikat menjaga dominasi dari upaya untuk menjaga dominasi terhadap Iran ini dalam konteks eskalasi. Karena kita tahu meskipun sudah berjalan 32 hari ini, Amerika Serikat masih memiliki superioritas secara taktis begitu ya, secara militer. Namun meskipun kita juga lihat bagaimana Iran tidak menyerah dalam konteks strategis begitu Mbak. Nah, kita lihat di sini bagaimana konteks yang sedang dijalankan oleh Amerika Serikat memang untuk kedua negara sebenarnya Mbak memang menginginkan perdamaian begitu ya, maksudnya perdamaian cepat gitu ya, karena beberapa kali kita lihat statement yang dikeluarkan dalam waktu-waktu terakhir ini oleh Presiden Trump ingin segera mengakhiri damai begitu ya, meskipun kita juga harus lihat Pezeshkian, Presiden Iran juga menyampaikan sebenarnya bukan berarti damai itu pintu itu tertutup begitu ya, jadi diplomasi ini juga masih terbuka, namun memang belum ditemukan jalan tengah karena kita lihat sendiri Amerika Serikat misalnya menawarkan 15 poin untuk perdamaian, sedangkan Iran sendiri pun sebenarnya sudah memberikan counter proposal atau proposal pembanding begitu ya, yang jumlahnya 5. Nah, kita lihat juga misalnya perkembangan kemarin misalnya ada negara yang juga ingin mencoba menjadi mediator atau interlokutor, misalnya Pakistan memberikan statement bersama-sama dengan Tiongkok yang seperti memberikan opsi lain begitu untuk diplomasi ini, karena memang bagaimana konflik ini atau perang ini telah memberikan dampak yang tidak hanya pada
pihak-pihak yang berperang saja, yaitu Iran, Amerika Serikat, dan Israel, tapi juga lebih luas lagi yang sifatnya juga pada negara-negara teluk, terlebih juga bahkan secara global kita merasakan juga dampaknya, begitu Mbak Aya. Baik, tadi Anda katakan calculate ambiguity begitu ya, tapi hingga saat ini kita melihat bahwa Iran sendiri pun seolah-olah pantang menyerah begitu ya. Bahkan yang kita lihat terjadi khususnya di kawasan Indo-Pasifik juga melihat adanya diversi sumber daya militer Amerika. Kalau Anda melihat ini seperti apa? Betul. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa info juga menyebutkan bahwa sebenarnya pasukan Amerika Serikat yang saat ini berada di Timur Tengah atau di Asia Barat ini sudah besar Mbak jumlahnya begitu ya. Yeah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan di tahun 2003 begitu ya, saat Amerika Serikat melakukan juga invasi ke Irak misalnya, ini adalah military build up terbesar sebenarnya. Gitu ya. Artinya penumpukan pasukan terbesar gitu ya, bukan pengerahan pasukan terbesar tapi penumpukan pasukan terbesar begitu di Timur Tengah, dengan memang banyak sekali kekuatan yang digerakkan begitu. Saat ini kita mendengar juga misalnya tidak hanya dari marinir saja gitu ya, dari marin sektor atau marin dari kelompok marin, tapi juga dari 82nd Airborne begitu, yang memang berbeda fungsinya dari marinir tadi gitu ya. Untuk dalam konteks ini kita memang juga harus memandang bahwa jika dibandingkan dengan penurunan pasukan pada saat Irak maupun Afghanistan, tentu jumlahnya masih sangat berbeda jauh gitu ya. Sekitar saat ini masih hanya sekitar 50.000 pasukan. Meskipun itu tadi saya sampaikan, ini adalah jumlah military build up atau penumpukan pasukan terbesar. Tapi jika dibandingkan dengan ketika pengerahan pasukan pada saat di Irak maupun di Afghanistan dalam konteks teluk, tentu masih sangat jauh jumlahnya begitu. Terlebih ketika kita memandang Iran ini besarnya itu lebih 3-4 kali lebih besar dibandingkan Irak maksud saya, dibandingkan Afghanistan itu tadi, Mbak Aya. Baik, kalau Anda melihat China dan Rusia ini bisa memanfaatkan window of opportunity nggak nih Mbak? Kalau kita lihat kan beberapa analis ini menyebut ini menguji strategi flexibility dari Amerika dan juga keandalan komitmennya terhadap Indo-Pasifik ya? Betul sekali Mbak. Jadi memang satu cover atau bagaimana The Economist mengeluarkan sebuah gambar yang cukup menarik gitu ya beberapa hari ini, yang menggambarkan Presiden Trump dengan Xi Jinping gitu, yang menunjukkan bahwa bagaimana dampak dari perang ini tidak hanya pada yang berperang saja, bahkan juga pada stabilitas kekuatan kompetisi strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok gitu. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Tiongkok adalah salah satu negara yang melakukan impor minyak dari Iran begitu. Jadi dalam konteks ini ketika stabilitas ekspor impor minyak yang dilakukan oleh Iran ini terganggu gitu ya, tentu saja ini juga berdampak pada Tiongkok begitu. Nah, tapi kita harus lihat juga bahwa hingga hari ke-32 ini belum ada statement komitmen dari Tiongkok untuk mendukung Iran begitu. Baik. Jadi tidak ada statement yang sifatnya diplomatik maupun militer yang disampaikan oleh Tiongkok begitu ya, untuk mendukung Iran dalam secara di atas kertas. Namun kita lihat tadi misalnya bagaimana Pakistan dan Tiongkok begitu ya sudah mengeluarkan statement bersama untuk memberikan opsi lain ke atas meja agar diplomasi atau kesepakatan ini terwujud begitu Mbak Aya. Baik, Mbak Fauzia, di bawah kepemimpinan Mojtaba Khamenei begitu ya, kita melihat bahwa kita kembali lagi ke background dari awal mula konflik ini, yakni program nuklirnya Iran. Apakah Anda melihat bahwa Iran ini masih cenderung hardline sehingga memang ini memastikan bahwa konflik ini akan terus berkepanjangan? Kalau Anda melihat seperti apa? Sampai kapan sih konflik ini akan berakhir? Betul, Mbak Aya. Jadi memang kalau kita lihat dalam konteks Iran, kita harus pahami bahwa Iran ini menganut terutama sistem pertahanannya adalah sistem pertahanan mozaik begitu ya. Yang artinya ketika dilakukan dekapitasi terhadap pimpinannya tidak serta-merta mempengaruhi strategi secara keseluruhan, Mbak Aya. Jadi kita juga mengerti misalnya dalam konteks Iran ini mereka punya IRGC gitu ya, dan juga pasukan IRGC juga pasukan yang sifatnya pasukan militer lain misalnya Basij gitu ya. Nah ini kita lihat bagaimana mereka ini sudah punya tugas-tugas tersendiri gitu ya, fungsi-fungsi tersendiri yang tentu saja sangat mempengaruhi bagaimana mereka ketahanan dalam menerima serangan
Mbak Aya. Jadi dalam konteks ini misalnya tidak hanya meskipun kita juga sudah dengar dari Iran sendiri yang menyatakan bahwa sebenarnya Mojtaba Khamenei saat ini sedang pengobatan di Rusia begitu. Nah, tapi itu tidak melepaskan fakta bahwa Iran masih terus-menerus bertahan begitu ya, menerima serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga Israel. Baik. Tentu kita akan terus menantikan ya, dan kita berharap khususnya untuk Indonesia bahwa ini tidak begitu berdampak khususnya untuk energi di Indonesia. Kita akan terus update seperti apa konflik ini. Mbak Fauzia, terima kasih atas waktu Anda bergabung di iNews sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya pemirsa, Israel menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Sementara terkait rencana Amerika, Iran siapkan pasukan elit. Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Garda Revolusi Islam Iran menembakkan lebih dari 100 rudal dan drone bersama dengan 200 roket dalam gelombang serangan ke-89 Operasi True Promise 4. Iran dan berbagai front perlawanan melalui operasi terkoordinasi menggunakan rudal, drone, dan roket menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Operasi ini juga menargetkan fasilitas militer Israel dan titik-titik berkumpul di Eilat, Tel Aviv, Bnei Brak, dan lokasi lainnya. Iran menyatakan telah menyerang sebuah lokasi di Bahrain yang menampung 80 tentara Amerika Serikat. Rudal balistik Iran juga menghantam helikopter Angkatan Darat Amerika Serikat di pangkalan Al-Adiri, Kuwait, yang menghancurkan satu helikopter dan menyebabkan beberapa helikopter lainnya rusak parah. Iran juga menghancurkan 2 sistem radar peringatan dini Amerika Serikat di wilayah maritim dan pulau-pulau milik Uni Emirat Arab.
Pemirsa, Iran meluncurkan lebih dari 100 rudal, drone, serta 200 roket dalam gelombang serangan ke-89 True Promise 4. Operasi tersebut, pemirsa, menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan menargetkan fasilitas militer Israel di Eilat, Tel Aviv, serta Bnei Brak. Kota Isfahan, Iran, pemirsa, kembali dibombardir Amerika dan Israel. Serangan udara Amerika dan Israel terus menyasar pusat rudal Iran. Rekaman video memperlihatkan ledakan hingga menimbulkan kebakaran masif. Pusat rudal Iran Baharestan di Isfahan kembali diserang Amerika dan Israel pada 1 April. Serangan pusat rudal ini menjadi serangan kedua setelah akhir Maret. Isfahan juga dibombardir Amerika dan Israel. Iran mengancam akan terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kondisi di Iran, kami telah terhubung dengan warga negara Iran, Qasim Muhammadi. Selamat sore waktu Indonesia. Assalamualaikum Qasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Qasim, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program iNews Sore. Kami ingin mengetahui seperti apa situasi terkini di sana. Ada sejumlah daerah yang menjadi target serangan Amerika Israel, khususnya Isfahan yang terbaru. Seperti apa situasinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, biasanya hampir setiap hari ada serangan, bahkan di dekat daerah yang saya sekarang berada, itu juga ada hampir setiap hari ada beberapa serangan dibombardir Amerika dan rejim Zionis itu. Tapi alhamdulillah balasannya juga keras begitu ya. Balasan yang dari Iran dan diluncurkan di ke sana juga tetap ada. Baik, untuk konfirmasi Anda berarti tinggal di kawasan mana, Qasim? Saya di Isfahan, di kota Isfahan. Baik. Ada sejumlah lokasi begitu ya yang cukup parah begitu kerusakannya akibat serangan dari Amerika Israel. Terkait dengan sikap pemerintah Iran terhadap serangan ini seperti apa? Ya, Iran itu sudah umumkan semenjak awal mulainya perang itu bahwa kita tidak akan biarkan agresor itu lari. Itu harus dipelajari atau digajar pelajaran yang bagus. Kenapa? Karena itu tidak boleh kalau ada satu round di sini atau ada satu circular di sini, runding ceasefire, perang lagi. Itu tidak boleh. Itu harus dihentikan karena kalau kali kemarin ya ada runding ya, kalau di perang 12 hari itu ada runding. Iran sudah beberapa kali, 5 kali sudah berunding sama negara-negara lain. Tapi dalam proses runding itu Iran dibombardir. Baru kali ini juga begitu ya. Baik, Qasim, yang menjadi perhatian khususnya untuk masyarakat Indonesia adalah seperti apa situasi masyarakat dan warga di sana khususnya di Isfahan. Apakah ada bunker-bunker atau pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah atau malah justru kebanyakan warga memilih untuk tetap tinggal di rumah? Iya, biasa di Iran tidak ada bunker karena Iran itu saya kurang tahu bagaimana itu luar biasa. Masyarakat tetap turun ke jalan-jalan, bahkan di bawah bombardir itu masih mereka tetap di jalan-jalan. Karena kalau negara Iran itu adalah negara demokratis. Dengan cara ini warga Iran itu mau menyuarakan suara mereka dan dukungan mereka dan bilang oke, kami orang Iran itu tetap mendukung pemerintah kita dan militer kita. Dan kita tidak akan berhenti sehingga mereka sebagaimana saya tadi katakan, mereka digajar satu pelajaran baik dan membuat mereka menjadi sasal. Ya, oleh karena itu
bukan tidak hanya bunker, walaupun ada mereka di rumah mereka juga tidak duduk di rumah, mereka turun ke jalan-jalan setiap malam dan kurang tahu apakah itu video-videonya sudah nonton di Indonesia atau tidak, tapi setiap malam dan di seluruh Iran, setiap kota-kota dan bahkan desa-desa itu kita bisa menemukan banyak, bahkan jutaan orang yang turun ke jalan-jalan untuk mendukung pemerintah. Baik, Kasim, Anda sepertinya berada di rumah, artinya Anda memilih untuk tetap berada di rumah di tengah bombardir dari Amerika Israel. Apakah Anda punya alasan yang sama dengan kebanyakan warga di sana? Ya, pasti betul begitu. Malam kemarin saya di satu bundaran di Isfahan dan waktu saya di sana itu dibombardir. Ada bombardir dari pesawat tempur Amerika Serikat itu. Luar biasa reaksinya warga Iran itu. Mereka tidak lari-lari. Malah mereka mulai menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yani luar biasa itu. Saya kurang tahu bagaimana kita bisa menceritakan atau bagaimana kita bisa mengklarifikasikan apa keadaan macam itu. Mungkin hanya saya bisa bilang bahwa itu dari kepercayaan mereka terhadap Islam dan kepercayaan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam. Mereka tidak takut ya yang macam yang terjadi di masanya Rasulullah SAW itu. Mereka percaya ya, sahabatnya Rasulullah SAW itu percaya kepada ajaran-ajaran Islam itu dan mereka tidak takut walaupun mungkin jumlah mereka 1/3 musuh mereka, tapi masih tetap mereka berjuang dan bersama Rasulullah SAW mendukung dan membela dari kepercayaan mereka. Baik, Kasim, saya ingin mengkonfirmasi, artinya masyarakat Iran, khususnya di tempat Anda berada, ini masih melakukan aktivitas, masih bekerja, masih bersekolah dan lain sebagainya? Ya betul, sekolah sekarang libur karena di Iran itu sekarang waktu masih macam lebaran. Di Iran hampir baru-baru ini mulai tahun baru Iran, Nauruz namanya. Oleh karena itu masih sekolah itu masih libur, tapi aktivitas yang lainnya lancar sekali. Yani setiap toko buka itu dan warga Iran itu mereka beraktivitas secara normal. Baik. Terkait dengan warga negara Indonesia di sana, apakah Anda punya kenalan warga negara Indonesia di sana, seperti apa mereka menghadapi konflik ini? Iya, saya ada beberapa teman saya yang tinggal di Qom dan ada sebagian yang tinggal di Tehran, di ibu kota Iran. Nampaknya mereka juga, alhamdulillah, mereka juga terpengaruh cuacanya warga Iran. Masih mereka juga mendukung pemerintah Iran, mendukung resistensi yang dimulai warga Iran itu, dan sebagian orang yang saya kenal sama mereka juga turun ke jalan-jalan dan bersama-sama warga Iran, bukan hanya orang Indonesia, ada sebagian, karena dari mana-mana, hampir dari 100 negara ada mahasiswa di Iran. Ada sebagian orang Afrika, saya di berita-berita saya melihat ada dari mereka juga yang turun ke jalan untuk mendukung pemerintah Iran, untuk mendukung militer Iran dan resistensi Iran terhadap Amerika Serikat dan rejim Zionis. Baik, luar biasa. Baik, Kasim, ini kan yang tercatat terakhir adalah hampir 2.000 korban sipil tewas, begitu ya. Belum lagi ada yang luka-luka sekitar hampir 30.000, tepatnya 25.000. Dan bahkan statement terakhir dari pemerintah Amerika dia mengatakan akan ada serangan darat pamungkas, begitu ya. Kalau dari masyarakat di sana sendiri, seperti apa tanggapannya? Apakah masyarakat Iran ini siap seperti biasa dengan serangan yang akan dilakukan? Ya, itu juga begitu. Ya, ini mereka juga siap, bukan hanya siap, tapi kita menunggu. Ya, ini karena itu kekuatan Iran. Kalau udara pasti Iran tidak begitu kuat. Ya, itu Amerika Serikat dan Israel itu kekuatan mereka dalam masalah udara itu ya pasti lebih kuat daripada kita. Tapi kekuatan Iran itu atau keunikan Iran itu adalah pasukan daratnya itu. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan pemilu Iran, the foreign minister itu dia bilang bahwa kalau ada serangan dari darat, kita menunggu, karena itu kekuatan kita. Oleh karena itu, bukan hanya mereka tidak takut,
Tapi kita menunggu ya. Baik Kasim, terima kasih atas waktu Anda. Kita berdoa semoga diberikan keselamatan untuk seluruh warga Iran yang ada di sana dan juga warga negara Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum. Pemirsa, gempa 7,6 magnitudo melanda Kota Bitung, Sulawesi Utara. Puluhan pasien yang tengah dirawat di rumah sakit panik berlarian sambil membawa tabung infus mereka menyelamatkan diri keluar rumah sakit. Para pasien panik dan berhamburan keluar dari gedung rumah sakit Budi Mulia Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mereka panik akibat guncangan kuat hingga membuat dinding rumah sakit retak. Sejumlah pasien bahkan berlari sambil membawa selang dan tabung infus demi menyelamatkan diri ke halaman rumah sakit. Yang lari sama tuh orang-orang di rumah sakit karena gue yang langsung keluar sama dengan pasien. Sementara itu, kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Advent Manado. Getaran gempa yang cukup kuat membuat para pasien berhamburan keluar gedung meski masih dalam perawatan menggunakan infus. Beruntung tak ada korban akibat guncangan gempa yang terjadi. Pemirsa, gempa magnitudo 7,6 di Sulawesi Utara menghancurkan gedung KONI yang berada di Manado. Akibatnya, 1 orang tewas tertimpa runtuhan. Gedung olahraga KONI Sulawesi Utara rusak parah. Gempa yang terjadi berkali-kali menyebabkan gedung-gedung hancur. Warga sekitar panik berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Korban tewas bernama Daisy Lahia, wanita 69 tahun, pemilik kantin di Gor KONI. Korban langsung dievakuasi oleh polisi menuju Rumah Sakit Bayangkara, Manado. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jeffrey Langi di Manado, Sulawesi Utara. Selamat sore, Jeffrey. Seperti apa kondisi di sana? Separah apa gedung yang rusak pada sore hari ini? Ya, selamat sore. Saya ini berada di depan Rumah Sakit Siloam Manado, di mana rumah sakit ini merupakan lokasi yang terdampak dalam bencana gempa bumi 7,6 magnitudo pagi tadi. Di mana rumah sakit ini kaca kanopi di bagian atas depan IGD pecah akibat dari retaknya dan runtuh dinding-dinding yang ada di rumah sakit. Dan aktivitas saat ini di Rumah Sakit Siloam Manado sudah kembali normal. Pasien yang tadinya dirawat di lobi rumah sakit sudah kembali ke ruangan perawatan masing. Dan untuk lokasi yang terparah akibat gempa tadi pagi, di mana lokasi gedung KONI Sario Manado yang mengakibatkan 1 orang penjaga kantin tewas. Saat ini sudah dilakukan bersih-bersih oleh petugas TNI Polri, bahkan pemerintah provinsi sudah mengerahkan alat berat untuk mengangkut puing-puing. Dan dari informasi yang didapat, pada malam ini akan dipantau langsung oleh Kepala BNPB Pusat, Kepala BMKG, dan Forkopimda Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan sampai saat ini, aktivitas warga Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, sudah mulai berangsur normal. Ya. Baik, Jeffrey, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kebakaran yang melanda stasiun pengisian BUK LPG di kawasan Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat berdampak luas pada permukiman warga. Setidaknya 14 bangunan milik warga hangus terbakar dampak dari kobaran api serta ledakan dari fasilitas pengisian gas.
Inilah detik-detik kebakaran disertai ledakan yang terjadi di stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE di Jalan Cinyosok, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Asap gas mengepul di jalan perkampungan warga dan membuat warga panik. Ledakan yang cukup keras menghancurkan stasiun SPBE. Selain itu, kerasnya ledakan yang terdengar hingga radius 1 km turut merusak sejumlah rumah warga. Sedikitnya 14 orang terdiri dari karyawan dan warga terluka bakar dan harus dirawat intensif di beberapa rumah sakit di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Nggak tahu dari mana sumber apinya, penyebab ini. Kalau pas sebelum itu kecium bau gitu, Pak? Bau, kata saya, bau gas. Pas dilihat, waduh, lingkungan jalan raya itu udah penuh dengan gas, kayak kabut di puncak saja lah. Warga udah mulai keluar rumah semua, Pak. Udah pada lari menyelamatkan diri sendiri. Selain itu, 14 bangunan yang terdiri dari rumah dan kios hangus terbakar dampak dari ledakan pengisian gas. Sementara sebagian besar penghuni telah mengungsi. Terkait insiden ini, Pemkot Bekasi melakukan pendataan untuk membantu perbaikan rumah warga, terutama bagi mereka yang tergolong tidak mampu. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran disertai ledakan di stasiun pengisian bulk LPG ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, kebakaran stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Kota Bekasi membuat warga sekitar panik. Warga berlarian menyelamatkan diri menghindari dahsyatnya kobaran api. Warga panik saat terjadi kebakaran disertai ledakan di stasiun pengisian bahan bakar LPG SPBE Jalan Cisonyok, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Rabu malam. Warga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri dari dahsyatnya kobaran api. "20 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk menguasai api. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas saat proses pengisian ke mobil tangki di SPBE. Memadamkan api dengan kejadian gas seperti ini perlu penanganan khusus, ya. Artinya kita harus betul-betul bisa memetakan, memapping bahwa di mana titik, jangan sampai juga tadi di awal memang sudah terjadi ledakan. Selain menghanguskan SPBE, puluhan kios dan rumah warga juga ikut terbakar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini di sana, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indira Utomo di stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE Bekasi. Selamat sore, Indira. Seperti apa kondisi api saat ini? Apakah sudah berhasil dipadamkan seluruhnya? Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Hingga saat ini di sekitaran SPBE Cimuning Bekasi memang terlihat masih banyak petugas yang berjaga begitu untuk melakukan penanganan. Bekas semalam sekitar pukul 9 terjadi kebakaran dan juga ledakan. Dan di tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di belakang saya, memang ini merupakan salah satu rumah warga yang juga dijadikan tempat usaha begitu. Bisa terlihat di sini hanya tersisa puing-puing dan memang semuanya telah terbakar dan tinggal tersisa bekas-bekas keramik begitu dan hanya atap dan juga tembok. Dan untuk dari lingkungan sekitar ini yang terdampak berdasarkan data yang kami dapat itu mulai dari kontrakan, kemudian rumah warga, tempat usaha, baik ini usaha penjualan gas, makanan dan juga penjualan gerabah ataupun keramik. Dan tadi dari pihak kepolisian juga menyebutkan hingga saat ini untuk jumlah korban yang dilarikan ke rumah sakit sekitar 17 orang dengan 1 orang yang perlu dirawat secara intensif, sementara sisanya sudah bisa dipindahkan ke kamar inap.
Dan untuk lingkungan sekitar yang terdampak tadi sudah saya sebutkan, memang di sini juga pemukiman warganya cukup padat begitu, sehingga ketika api menyambar memang dengan kecepatan yang cukup gitu. Dan dari pihak kepolisian tadi juga mengatakan memang sudah ditemukan saksi yang nanti akan didalami, namun untuk identitasnya hingga saat ini belum dikabarkan kepada kami. Dan untuk aliran listrik, semenjak tadi malam kebakaran, tidak lama setelah api berhasil dipadamkan, untuk listrik sudah kembali ada penerangan lagi begitu. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, dan tadi kami pantau juga di sini ada 2 posko. Yang pertama itu posko untuk warga sekitar yang rumahnya memang terdampak, dan satu lagi posko untuk pengamanan dari pihak polisi dan juga TNI. Sementara itu, Ayah. Baik, Indira, terima kasih atas laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, jaga keselamatan Anda dan tim. Terima kasih. Pemirsa, sementara akibat kebakaran stasiun pengisian LPG atau SPBE di Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat, pihak Pertamina akan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan. Pertamina akan melakukan investigasi penyebab kebakaran. Kebakaran gas. Sini ya Bang. Apaan itu gas? Kebakaran gas. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dahsyatnya kobaran api yang menghanguskan stasiun pengisian LPG di kawasan Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam membuat warga panik. Kondisi diperparah dengan suara ledakan yang terdengar beberapa kali. Warga berhamburan menyelamatkan diri. Kebakaran meluas dan menghanguskan puluhan rumah warga. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dan ratusan personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas terkendala minimnya sumber air, api padam 6 jam kemudian. Pihak Pertamina akan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan kebakaran SPBE Cimuning, Bekasi, Jawa Barat, dan akan melakukan investigasi penyebab kebakaran. Kami tadi sudah berkoordinasi dengan pihak SPBE bahwa untuk penanganan pasca insiden ini, terutama untuk pertama korban yang terdampak, lalu juga warga sekitar yang terdampak, kan ada rumah di dalamnya, ada rumah yang terdampak, itu akan bertanggung jawab penuh, dan yang pasti kepada warga yang terdampak, korban yang terdampak, kita akan melakukan bahwa penanganan medisnya adalah yang terbaik. Dibiayain, mohon maaf. Sudah pasti. Ya, itu saya belum bisa pastikan penyebabnya seperti apa sebelum dilakukan investigasi. Yang pasti setelah dilakukan clearing akan dilakukan investigasi bersama dengan aparat berwenang dan juga tim Pertamina begitu dengan SPBE untuk mencari tahu penyebabnya dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi. Akibat peristiwa ini sejumlah orang mengalami luka bakar, 3 diantaranya dirawat di RSUD Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi pada gudang penitipan mobil di Asahan, Sumatera Utara. Akibatnya 19 mobil dan 3 motor ludes dilalap api. Api berkobar dari lokasi tempat penitipan mobil di Jalan Sisingamangaraja, Asahan, Sumatera Utara. Kebakaran besar itu membuat pemilik tempat penyimpanan mobil dan warga panik. Petugas yang tiba di lokasi langsung memadamkan api bersama warga. Sebanyak 4 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas sempat kesulitan padamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu mobil yang terparkir. Akibat kebakaran ini, sebanyak 19 unit mobil dan 3 motor hangus terbakar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Akibat jembatan gantung putus, pemirsa, 5 warga termasuk balita di Sukabumi, Jawa Barat jatuh ke sungai. Sementara 2 mahasiswi yang terseret banjir bandang di Bandar Lampung ditemukan meninggal dunia. Sebuah
sebuah jembatan gantung di Kecamatan Tegal Bulut, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ambruk pada Kamis pagi. Astagfirullahaladzim. Dikira lawang pada menuju ke Sumber. Insiden ini menyebabkan 5 warga termasuk seorang balita terjatuh ke sungai saat melintas menggunakan sepeda motor. Jembatan yang menghubungkan 2 kampung ini tiba-tiba miring lalu ambruk setelah tali seling penopangnya putus. Warga sekitar langsung bergerak cepat melakukan evakuasi menggunakan perahu sederhana. Korban yang terjatuh ke sungai berhasil diselamatkan dan segera dibawa ke Puskesmas Tegal Bulut. Ambruknya jembatan diduga karena tali penopang bagian atas yang tidak kuat menahan beban kendaraan yang melintas secara bersamaan. Jembatan gantung memiliki panjang sekitar 50 meter dengan lebar 120 cm serta membentang di atas Sungai Cibugel yang menghubungkan Kampung Lingkung Sari dan Kampung Cisalak. Sementara 2 mahasiswi Universitas Lampung yang hilang terseret banjir bandang di wisata Wira Garden Bandar Lampung, Lampung ditemukan meninggal dunia. Jenazah kedua korban ditemukan terapung di wilayah perairan Pulau Pasaran, Bandar Lampung dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diautopsi. Sebelumnya, 2 mahasiswi di Bandar Lampung terseret banjir bandang saat bermain di Sungai Batu Putu wisata Wira Garden Bandar Lampung. Sementara 2 teman korban berhasil menyelamatkan diri. Kedua korban yakni Fatmawati 22 tahun dan Bunga Rosana 22 tahun tercatat sebagai mahasiswi Universitas Lampung jurusan MIPA. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Anyus melaporkan. Kereta api Ciremai relasi Semarang-Bandung pemirsa anjlok di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Diduga kereta api terhenti karena menabrak gundukan longsor. Kereta api Ciremai jurusan Semarang ini terpaksa terhenti akibat longsor di petak Maswati, Sasak Saat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu sore. Lokomotif dan gerbong penumpang tertimpa longsor tebing setinggi 50 meter hingga menutupi rel. Diduga kereta api terhenti karena menabrak gundukan longsor. Titik longsor yang berada di jalur menikung tidak terlihat oleh masinis. Beruntung tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang kurang lebih 500 orang berhasil diselamatkan dan dievakuasi. Namun beberapa jadwal perjalanan kereta api jarak jauh seperti Bandung-Jakarta maupun sebaliknya, kemudian kereta Serayu Purwokerto-Pasar Senen terhenti di beberapa stasiun dan tidak dapat melanjutkan perjalanan. Kronologisnya, jadi pas keretanya lagi jalan itu, karena posisinya lengkung, jadi ya tiba-tiba ada longsoran, ya kita nggak bisa hindarin mas. Ya, kita sebisa mungkin hindarin, tapi karena jarak kita terlalu dekat, kita nggak bisa terelakkan, ya kita menabrak. Saat ini rangkaian kereta masih tertahan karena petugas masih membersihkan material tanah longsor yang menutupi rel kereta api. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian dan pembobolan terjadi di sebuah rumah di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sejumlah onderdil mobil hilang dicuri oleh pelaku yang diduga berkelompok. Pencurian alat-alat mobil. Rumah ini ditinggalkan 1 bulan ke Jakarta. Viral di media sosial, sejumlah mobil yang berada di halaman sebuah rumah rusak dan dicuri. Sejumlah onderdil mobil hilang dicuri oleh pelaku yang diduga berkelompok.
Tak hanya mencuri onderdir mobil, para pelaku juga membalikan posisi mobil dan merusak rumah korban. Olah TKP dan pengumpulan barang bukti telah dilakukan oleh polisi untuk mengungkap kasus ini. Pembobolan di rumah kosong di mana rumah ini dikontrak kepada seorang pemilik bengkel dan dijadikan bengkel. Jadi untuk barang bukti bisa kita lihat sendiri. Ini mobil-mobil dari kliennya pemilik bengkel. Untuk sejauh ini penanganan sudah ada dilakukan di Polda. Hingga kini polisi masih terus mengumpulkan barang bukti, sementara kasusnya kini ditangani oleh Polda Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Kota Isfahan, Iran kembali dibombardir Amerika dan Israel. Serangan udara Amerika dan Israel terus menyasar pusat rudal Iran. Rekaman video memperlihatkan ledakan hingga menimbulkan kebakaran masif. Pusat rudal Iran Baharestan di Isfahan kembali diserang Amerika dan Israel pada 1 April. Serangan pusat rudal ini menjadi serangan kedua setelah akhir Maret Isfahan juga dibombardir Amerika dan Israel. Iran mengancam akan terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk. Serangan Iran kembali menghantam Tel Aviv pada Kamis pagi waktu setempat. Kerusakan bangunan dan infrastruktur terjadi di sejumlah titik. Iran kembali melancarkan serangan ke jantung kota Tel Aviv Kamis pagi waktu setempat. Kebakaran dan sejumlah kerusakan dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Iran melancarkan serangan drone presisi yang menargetkan sebuah apartemen di Tel Aviv yang berdasarkan laporan intelijen merupakan lokasi pejabat militer tingkat tinggi berada. Nampak bangunan tersebut terkena hantaman langsung ke gedung tersebut dan menyebabkan ledakan keras. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udaranya merespon 3 gelombang serangan rudal yang diluncurkan Iran. Serangan pertama dilaporkan menyebabkan 4 orang terluka ringan di kawasan Tel Aviv. Kepolisian Israel pun mengerahkan personilnya ke beberapa titik di wilayah tengah, terutama di 9 lokasi terdampak. Dalam waktu 3 jam, militer Israel kembali mendeteksi peluncuran rudal yang memicu sirine peringatan di sebagian besar wilayah utara dan tengah. Serangan ini menyebabkan kerusakan luas di 9 lokasi terdampak diduga akibat penggunaan amunisi klaster yang meledak di udara dan menyebabkan bom-bom kecil. Fasilitas penyimpanan data milik Amerika Serikat di Bahrain Amazon hancur terkena serangan rudal. Serangan ini diduga dilakukan oleh rudal milik Iran. Fasilitas Amazon Web Service di Bahrain meledak dan hancur. Pusat penyimpanan data milik Amerika ini diduga dihantam oleh rudal milik Iran. Serangan terjadi sehari pasca ancaman Iran yang akan menyerang belasan perusahaan teknologi milik Amerika Serikat di Timur Tengah. القضية الثانية التي تقوم بها استهدافنا من قبل القوات الاحتلال الإسرائيلي.
علينا صوت عالشيء يا هيدا. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali menyaksikan iNews Sore. Iran meluncurkan lebih dari 100 rudal drone serta 200 roket dalam gelombang serangan ke-89 True Promise 4. Operasi tersebut menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan menargetkan fasilitas militer Israel di Eilat, Tel Aviv, serta Bnei Brak. Garda Revolusi Islam Iran menembakkan lebih dari 100 rudal dan drone bersama dengan 200 roket dalam gelombang serangan ke-89 Operasi True Promise 4. Iran dan berbagai front perlawanan melalui operasi terkoordinasi menggunakan rudal, drone, dan roket menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Operasi ini juga menargetkan fasilitas militer Israel dan titik-titik berkumpul di Eilat, Tel Aviv, Bnei Brak, dan lokasi lainnya. Iran menyatakan telah menyerang sebuah lokasi di Bahrain yang menampung 80 tentara Amerika Serikat. Rudal balistik Iran juga menghantam helikopter Angkatan Darat Amerika Serikat di pangkalan Al-Adiri, Kuwait, yang menghancurkan satu helikopter dan menyebabkan beberapa helikopter lainnya rusak parah. Iran juga menghancurkan 2 sistem radar peringatan dini Amerika Serikat di wilayah maritim dan pulau-pulau milik Uni Emirat Arab. Diduga terkena pecahan rudal Iran, pipa air utama di Bnei Brak hancur dan memicu banjir di kawasan permukiman. Sejumlah rumah dan kendaraan juga dilaporkan rusak akibat serangan rudal Iran. Infrastruktur pipa air bawah tanah di distrik Bnei Brak, Tel Aviv hancur terkena pecahan rudal dan memicu banjir di kawasan permukiman. Nampak aliran air deras meluap ke jalan dan menyebabkan genangan air setinggi 10 hingga 40 cm.
Sejumlah kendaraan dilaporkan rusak parah akibat terkena pecahan rudal. Mobilitas warga pun terganggu akibat banjir yang meluas di kawasan padat penduduk tersebut. Petugas darurat pun langsung dikerahkan ke lokasi menangani kerusakan infrastruktur guna mencegah meluasnya banjir serta gangguan distribusi air bersih ke permukiman warga. Hingga saat ini, otoritas setempat masih melakukan investigasi lebih lanjut terkait sisa-sisa proyektil yang ditemukan di lokasi terdampak serangan. Warga Tel Aviv panik saat sirene peringatan serangan berbunyi. Mereka segera mencari pelindungan atau bunker terdekat. Suara sirene tanda peringatan terdengar di sejumlah titik di Tel Aviv. Sirene peringatan ini memicu kepanikan di tengah aktivitas warga. Mereka segera mencari bunker terdekat untuk menghindari potensi serangan. Kemacetan pun tidak terhindarkan. Ya pemirsa, Iran melancarkan serangan drone dan roket ke pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Sebuah roket menghantam pangkalan Khosrow di Provinsi Hasakah. Sementara serangan drone terjadi pada dini hari dan menyebabkan kerusakan. Dalam serangan drone tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa, namun menyebabkan kerugian material. Sebuah fasilitas minyak milik Castrol asal Inggris di Erbil, Irak dihantam pesawat tak berawak. Serangan itu membuat api membumbung tinggi dan membuat warga panik. Kebakaran hebat melanda fasilitas minyak asal Inggris Castrol di Erbil, Irak. Insiden ini diduga akibat serangan pesawat tak berawak yang menargetkan objek vital milik perusahaan Inggris itu. Tak hanya sekali, serangan terhadap kilang minyak Castrol ini terjadi 2 kali dengan selang waktu 2 jam. Total, ada 3 drone yang menghantam fasilitas ini, di mana 1 diantaranya berhasil dilumpuhkan sistem pertahanan. Hingga kini belum ada laporan dari pihak mana drone ini berasal, seiring memanasnya perang antara Amerika, Israel, dan Iran. Rudal Iran kembali menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Sebelumnya di awal terjadinya eskalasi pada 28 Februari lalu, Iran juga sempat merudal pangkalan militer tersebut. Drone pencegat Amerika sempat menangkal rudal Iran yang akan menghantam markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Namun pencegat Amerika gagal sehingga rudal jatuh tepat di markas besar armada kelima. Sebelumnya markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat ini juga sempat dirudal Iran pada 28 Februari lalu atau di awal terjadinya eskalasi. Serangan saat itu menyebabkan kerusakan parah. Pangkalan strategis ini merupakan Komando Pusat Operasi Maritim Amerika Serikat di Teluk Persia, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel. Kota Haifa menjadi sasaran target serangan Hizbullah. Kelompok milisi Hizbullah menyerang infrastruktur militer Israel di kota Haifa. Hizbullah juga menargetkan infrastruktur Israel di kawasan perbatasan. Dikutip dari media Israel, The Time of Israel, Hizbullah telah meluncurkan serangan lebih dari 50 roket yang ditembakkan dari Lebanon ke selatan Israel. Gelombang serangan udara mengguncang ibu kota Teheran dan menghantam markas IRGC di tengah konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kian memanas.
Militer Israel melancarkan gelombang serangan udara terhadap sejumlah target di Iran yang menargetkan markas militer Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Ledakan berturut-turut terjadi di langit Teheran dan disertai suara sirene peringatan serangan udara. Serangan tersebut berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah Teheran. Di sisi lain, pemirsa, Iran langsung melancarkan serangan balasan. Dalam operasi tersebut, Iran menargetkan kawasan industri di dekat kota Beersheba, termasuk Neot Hovav, Industrial Park yang disebut sebagai salah satu pusat industri strategis di wilayah selatan Israel. Militer Amerika terus berusaha melumpuhkan Iran saat konflik memasuki minggu kelima. Operasi Epic Fury diklaim telah berhasil menyerang Iran di udara dan laut. Perang Timur Tengah memasuki minggu kelima. Centcom Amerika Serikat mengklaim memiliki kemajuan yang tak terbantahkan dalam menghilangkan kemampuan Iran. Amerika terus menyerang Iran di udara, laut, bahkan luar angkasa. Operasi Epic Fury diklaim telah mengurangi kemampuan Iran untuk memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Militer Amerika Serikat tak lagi melihat angkatan laut Iran berlayar dan pesawat Iran terbang. Terbukti dari sistem pertahanan udara dan rudal Iran sebagian besar telah hancur. Amerika mengoperasikan pertahanan udara aktif paling canggih dengan tujuan untuk mencegat serangan rudal dan pesawat tak berawak. Israel menolak bergabung dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan darat ke Iran. Sementara terkait rencana Amerika Serikat, Iran menyiapkan pasukan elit. Amerika Serikat akan melakukan serangan darat ke Iran. Amerika telah mengirimkan ribuan pasukannya ke Timur Tengah. Namun Israel menolak terlibat dalam rencana invasi darat yang akan dilakukan Amerika Serikat tersebut. Dikutip dari Middle East Monitor, laporan ini muncul ketika rencana militer AS terkait operasi darat menjadi sorotan. Amerika juga disebut siapkan sejumlah opsi termasuk serangan terbatas. Di sisi lain, Iran tak gentar menghadapi pasukan Amerika Serikat. Iran merilis video terkait kesiapan pasukan militer mereka yang siap menghadapi pasukan Amerika. Juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran mengatakan para komandan dan tentara Amerika akan menjadi santapan lezat bagi hiu-hiu di Teluk Persia. Harian media cetak Tehran Times juga menampilkan headlines "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Pesan ancaman tertulis di Tehran Times, pasukan Amerika Serikat yang menginjakan kaki di Iran akan kembali dalam peti mati. Sebuah rumah di Lebanon Selatan hancur lebur terkena serangan Israel. Suatu keluarga yang tinggal di sana dilaporkan tewas. Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon. Satu keluarga yang terdiri dari 4 orang, yakni seorang ayah, ibu, dan 2 anak perempuan berusia 16 dan 18 tahun, tewas ketika rumah mereka di kawasan wilayah Al-Tufah, Lebanon Selatan dihantam rudal Israel. Rumah terlihat hancur dengan kendaraan yang rusak serta puing-puing berserakan di lokasi kejadian. Barang-barang pribadi seperti pakaian dan foto keluarga terlihat di antara reruntuhan. نحن في بلدة حمينة تحت كأخواتها من قرى هذا الجنوب الأبي الصام. نستيقظ اليوم بالساعة 6:30 صباحا على مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي
بحق عائلة مؤلفة من أب وأم وفتاتين في عمر الزهور 16 سنة و17 أو 18 سنة. Media setempat mengatakan operasi Israel yang sedang berlangsung di Lebanon Selatan bertujuan untuk menghilangkan infrastruktur Hizbullah. Namun warga Lebanon kini bingung karena serangan berulang kali yang dilakukan tentara Israel memaksa warga untuk pergi tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Data Kementerian Kesehatan Lebanon bahkan menyebut lebih dari 1.200 orang telah tewas dan 1 juta orang mengungsi sejak Israel menargetkan Lebanon. Pemirsa, pasukan Israel kembali menargetkan jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Seorang jurnalis jadi target kekejaman Zionis Israel di kota Quneitra, Suriah. Pasukan Israel menyerang jurnalis dari Suriah TV yang tengah melakukan peliputan media di pedesaan Quneitra. Serangan terhadap jurnalis kali ini bukan yang pertama kali dilakukan Israel. Setelah sebelumnya pasukan Zionis membunuh 3 jurnalis di Lebanon. Sementara itu, rentetan kekejaman tentara Israel seolah tak pandang bulu. Bertahun-tahun warga Palestina jadi korban kekejian Israel yang menyerang dengan tembakan langsung hingga pesawat tanpa awak. Rentetan kekejaman tentara Israel seolah tak pandang bulu. Zionis Israel menyerang warga sipil tak berdosa di Palestina yang sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Warga sipil yang tengah berjalan di terowongan di-stop oleh tentara Israel. Ia diancam dengan senjata laras panjang sebelum diminta pergi. Saat ia tengah berjalan keluar terowongan, tentara Israel malah menembak hingga dirinya terkapar tanpa pertolongan. Seorang warga yang tengah merangkak mencari keamanan terkena serangan rudal jarak jauh Israel hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Peluru dari pesawat tak berawak Israel juga menargetkan seorang warga yang tengah berjalan kaki tanpa ancaman, tanpa sebab. 4 orang warga Palestina yang tengah berjalan di jalan yang lapang tewas seketika setelah peluru Israel menghantam mereka hingga yang tersisa hanya tubuh yang kehilangan nyawa. Seorang warga yang tengah berjalan dan menggendong bayinya di Gaza, Palestina, ditembak tepat di kepala. Tindakan keji yang dilakukan Zionis Israel membuat tubuh wanita tersebut langsung ambruk bersama bayi yang digendongnya. Rentetan serangan terhadap warga sipil Palestina makin menjadi-jadi. Meskipun ada perjanjian gencatan senjata, nyatanya krisis kemanusiaan di Gaza belum menunjukkan perbaikan nyata. Rentetan roket Iran melesat melintasi langit kota Nahariya, Israel. Sirene pun menggema membuat warga Israel panik. Sirene terus meraung saat beberapa roket melintasi langit kota Nahariya sebelum menghantam permukiman. Serangan terjadi saat warga setempat menggelar perayaan Paskah Yahudi. IDF mengatakan sedikitnya 10 rudal balistik ditembakkan ke arah Israel oleh Iran dan Hizbullah. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel mencegat gelombang roket baru yang ditembakkan Iran dan Hizbullah di langit kota Nahariya. Serangan ke Israel terus meningkat pasca Israel berupaya memperluas zona keamanan di luar perbatasannya, termasuk di sebagian besar wilayah Gaza, Suriah, dan Lebanon Selatan. Sementara itu, pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan menggunakan rudal daya ledak tinggi di sejumlah wilayah Israel.
rudal Hizbullah terus diluncurkan oleh pejuang Hizbullah ke Israel. Pada serangan ini, sirene di Israel kembali meraung di sejumlah wilayah. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga Israel berlarian untuk mencari aman. Sementara, satu rumah hancur dan ketegangan kembali memuncak di utara Israel. Seorang pria berusia 61 tahun dilaporkan mengalami luka ringan setelah roket yang diluncur kelompok Hizbullah menghantam kawasan perbukitan dekat perbatasan Lebanon. Rekaman di lokasi menunjukkan bagian atas rumah luluh lantak, sementara tim keamanan dan penyelamat Israel menyisir puing-puing mencari kemungkinan korban lain. Konflik ini meluas ke Lebanon dengan Hizbullah menyatakan keterlibatan mereka sebagai aksi balas dendam. Sebuah bangunan di kawasan Al-Gobeiri, Lebanon hancur setelah dihantam serangan Zionis Israel. Warga di sekitar diminta menjauh sedikitnya 300 meter dari lokasi. Serangan udara menghantam sebuah bangunan di lingkungan Al-Gobeiri di pinggiran selatan Beirut. Dilaporkan bahwa kejadian itu terjadi setelah peringatan evakuasi dari Zionis Israel. Proyektil tersebut terlihat menghantam bangunan dan menimbulkan asap membubuk tebal. Zionis Israel mengeluarkan peringatan kepada warga di daerah tersebut dengan menyertakan peta yang menandai bangunan yang menjadi target dengan warna merah. Warga didesak untuk menjauhi setidaknya 300 meter dari gedung dan bangunan di sekitarnya dengan alasan lokasi tersebut berada di dekat fasilitas Hizbullah. Zionis Israel melancarkan operasi darat di Lebanon Selatan, tak lama setelah peningkatan serangan kepada Hizbullah menyusul dimulainya perang Iran. Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap pasukan perdamaian yang menewaskan 3 anggota TNI dan menuntut investigasi menyeluruh. Israel berdalih bahwa Hizbullah yang menyerang markas UNIFIL. Pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan terhadap pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Serangan itu menewaskan 3 prajurit TNI di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon. Akibat kejadian ini, Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menolak segala bentuk alasan dari pihak Israel. We demand investigation by the United Nations, not excuses from Israel. We demand the Security Council to keep abreast of the investigation and to immediately follow up the results. We demand that the perpetrators must be held legally accountable. Immunity must not become the standard, and attacks against peacekeepers must not be repeated nor tolerated. Sementara itu, Israel menuding bahwa Hizbullah yang menyerang dari lokasi-lokasi yang berdekatan dengan markas UNIFIL. This map shows 4 Hezbollah launches toward Israel on the 9th, 11th, and 14th of March. It's in a location near the village of Hania in southern Lebanon, right next to UNIFIL position 510. You can see the proximity. Right next to the UN position, they place the launchers, putting the UN personnel in the line of fire. This is not a coincidence. This is how Hezbollah operates, from civilian areas and next to UN positions, putting peacekeepers directly in the line of fire. Sebelumnya 3 personel TNI yang berada di bawah misi UNIFIL gugur di Lebanon Selatan akibat eskalasi konflik pada akhir Maret 2026. Insiden pertama terjadi pada 30 Maret 2026 yang menewaskan Praka Farisal Ramadan akibat ledakan proyektil di dekat pos penjagaan. Sehari kemudian, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan gugur setelah kendaraan logistik yang mereka kawal terkena ledakan dalam sebuah serangan terhadap konvoi. Sebelumnya, pemirsa, Israel menyerang pasukan UNIFIL yang berimbas gugurnya 3 prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian. Militer Israel terekam kamera mengibarkan bendera Israel.
Dalam rekaman terlihat pasukan Israel bersenjata lengkap masuk ke sebuah bangunan di kawasan Lebanon Selatan pada Rabu siang. Bangunan tersebut berada sangat berdekatan dengan markas Kompi Unifil Indonesia. Pasukan Israel kemudian mengibarkan bendera Israel di dalam bangunan. Dalam rekaman juga terdengar suara laporan berbahasa Indonesia yang mengabarkan bendera sudah naik. 5183, bendera sudah naik. Pemirsa, isak tangis pecah saat istri Praka Farizal Ramadan tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Tangis sang istri tak terbendung ketika ibu Praka Farizal menyambut dan memeluknya. Fafa Nur Azila, istri mendiang Praka Farizal, prajurit yang gugur akibat serangan Israel di Lebanon, tak mampu membendung tangis saat tiba di rumah duka di Kulon Progo, Yogyakarta. Azila tiba bersama dengan anaknya yang baru berusia 2 tahun. Keduanya didampingi sejumlah istri dari pimpinan Praka Farizal ketika bertugas di Biren Aceh. Hari ini dilaksanakan prosesi upacara pelepasan secara militer oleh PBB di Beirut ya, di Lebanon. Kemudian dari PBB karena semuanya perencanaan termasuk dengan kegiatan dikendalikan langsung oleh PBB. Jadi dari PBB nanti diberangkatkan dari Lebanon itu hari Jumat waktu sana. Hingga kini jasad Praka Farizal dan 2 prajurit lainnya masih berada di Beirut, Lebanon. Upacara pelepasan secara militer dilakukan oleh PBB untuk jasad ketiga prajurit pasukan Garuda ini. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, satu dari 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, menjadi anak kebanggaan keluarga dengan masa depan cemerlang di TNI. Pesan terakhir disampaikan Kapten Zulmi pada ayahandanya sebelum gugur di Lebanon. Tiga personil TNI dalam misi Unifil gugur saat bertugas di Lebanon pada Maret 2026, termasuk Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Dengan kesedihan yang tidak tertahankan, Iskandarudin menceritakan pesan terakhir yang diterima dari putra kebanggaannya, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, sebelum gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Senin pagi, hanya beberapa jam sebelum insiden ledakan proyektil merenggut nyawa anaknya, Iskandarudin menceritakan Zulmi sempat menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp yang menunjukkan perhatian mendalam kepada sang ayah. Iskandarudin yang merupakan pensiunan anggota TNI menyebut putranya sebagai anak yang memiliki masa depan yang sangat cemerlang dengan selalu berhasil menyelesaikan tugas dengan baik sehingga dipercaya memimpin kawan-kawannya. Kepergian Kapten Zulmi terasa sangat menyesakan bagi keluarga mengingat sang perwira lulusan Akmil tersebut dijadwalkan akan menyelesaikan misi internasionalnya dan kembali ke Indonesia pada 30 Mei 2026 mendatang. Ya, kita nanti apa kalau berangkat yang sendiri, kemudian mengenai umur ya, kita udah bawa teman atau gantian supir. Ya, yang jelas anak kebanggaan ya, anak kebanggaan, marah masa depan yang bayangan saya sangat cemerlang karena dari Akmil tugasnya selalu berhasil di mata anggota dan di mata rekannya, dikenal memang orang yang baik karena saya merasa dari bawahan saya sampaikan itu, jadilah pemimpin yang baik yang dikenal oleh anggota. Saat ini pihak keluarga tengah bersiap menyambut kedatangan jenazah yang diperkirakan tiba di tanah air dalam 1 atau 2 hari ke depan.
Jenazah rencananya akan diterbangkan dari Beirut ke Jakarta sebelum dibawa ke rumah duka di Cimahi. Iskandaruddin menegaskan keluarga telah ikhlas melepas kepergian putra mereka yang gugur saat menjalankan tugas negara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Anyis melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Gempa 7,6 magnitudo melanda Kota Bitung, Sulawesi Utara. Puluhan pasien yang tengah dirawat di rumah sakit panik berlarian sambil membawa tabung infus mereka menyelamatkan diri keluar rumah sakit. Para pasien panik dan berhamburan keluar dari gedung rumah sakit Budi Mulia Kota Bitung, Sulawesi Utara. Mereka panik akibat guncangan kuat hingga membuat dinding rumah sakit retak. Sejumlah pasien bahkan berlari sambil membawa selang dan tabung infus demi menyelamatkan diri ke halaman rumah sakit. Yang lari semua tuh orang-orang di rumah sakit karena gue yang langsung keluar semua dengan pasien nih. Sementara itu, kepanikan juga terjadi di Rumah Sakit Advent Manado. Getaran gempa yang cukup kuat membuat para pasien berhamburan keluar gedung meski masih dalam perawatan menggunakan infus. Beruntung tak ada korban akibat guncangan gempa yang terjadi. Pemirsa, gempa magnitudo 7,6 di Sulawesi Utara menghancurkan gedung KONI yang berada di Manado. Akibatnya 1 orang tewas tertimpa reruntuhan. Gedung olahraga KONI Sulawesi Utara rusak parah. Gempa yang terjadi berkali-kali menyebabkan gedung-gedung hancur. Warga sekitar panik berlarian keluar menyelamatkan diri. Korban tewas bernama Deslahia, wanita 69 tahun pemilik kantin di Gor KONI. Korban langsung dievakuasi oleh polisi menuju rumah sakit Bayangkara Manado. Akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,6, puluhan pasien di Rumah Sakit Siloam Manado terpaksa dirawat di lobi rumah sakit. Sementara itu BMKG telah mencabut peringatan dini potensi tsunami pasca gempa. Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,6 mengguncang kota Manado, Sulawesi Utara. Akibatnya bangunan rumah sakit rusak. Puluhan pasien terpaksa menjalani perawatan di lobi, halaman rumah sakit, dan di dalam mobil. Sementara itu, BMKG mencatat status peringatan dini tsunami pasca gempa. Di awal saya perlu menyampaikan bahwa peringatan dini tsunami secara resmi telah dinyatakan berakhir pada pukul 9:56 menit. BMKG mengimbau warga untuk tetap waspada. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala BNPB mengatakan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Melalui BNPB, pemerintah memastikan upaya penanganan dan mitigasi terus dilakukan meski data kerusakan dan korban masih terus berkembang. Hasil dari rapat, kita dapat informasi dari para gubernur, bupati, wali kota, ada juga dari kepala BPBD provinsi. Itu menyatakan dari 2 provinsi yang meninggal dunia baru 1 ya. Tapi tentu saja kita tidak overestimate, kita akan cari terus. Kemudian ada puluhan, sekali lagi masih puluhan yang terdata, ini masih data awal, yang rusak sedang dan ringan. Yang rusak berat tadi dilaporkan adalah gedung KONI di Kota Manado. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kebakaran yang melanda stasiun pengisian bulk LPG di kawasan Cimuning, Kota Bekasi, Jawa Barat berdampak luas pada permukiman warga. Setidaknya 14 bangunan milik warga hangus terbakar, dampak dari kobaran api serta ledakan dari fasilitas pengisian gas.
Inilah detik-detik kebakaran disertai ledakan yang terjadi di stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE di Jalan Cinyosok, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam. Asap gas mengepul di jalan perkampungan warga dan membuat warga panik. Ledakan yang cukup keras menghancurkan stasiun SPBE. Selain itu, kerasnya ledakan yang terdengar hingga radius 1 km turut merusak sejumlah rumah warga. Sedikitnya 14 orang terdiri dari karyawan dan warga terluka bakar dan harus dirawat intensif di beberapa rumah sakit di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Nggak tahu dari mana sumber apinya, penyebab ini. Kalau pas sebelum itu kecium bau gitu, Pak? Bau, kata saya, bau gas. Pas dilihat, waduh, lingkungan jalan raya itu udah penuh kayak kabut di puncak aja lah. Warga udah mulai keluar rumah semua, Pak. Udah pada lari menyelamatkan diri sendiri. Selain itu, 14 bangunan yang terdiri dari rumah dan kios hangus terbakar dampak dari ledakan pengisian gas. Sementara sebagian besar penghuni telah mengungsi. Terkait insiden ini, Pemkot Bekasi melakukan pendataan untuk membantu perbaikan rumah warga, terutama bagi mereka yang tergolong tidak mampu. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan investigasi terkait penyebab kebakaran disertai ledakan di stasiun pengisian bulk LPG ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, kebakaran stasiun pengisian bahan bakar LPG atau SPBE di Kota Bekasi membuat warga sekitar panik. Warga berlarian menyelamatkan diri menghindari dahsyatnya kobaran api. Allahu Akbar. Warga panik saat terjadi kebakaran disertai ledakan di stasiun pengisian bahan bakar LPG SPBE Jalan Cisonyok, Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Rabu malam. Warga berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri dari dahsyatnya kobaran api. Mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk menguasai api. Kebakaran diduga akibat kebocoran gas saat proses pengisian ke mobil tangki di SPBE. Memadamkan api dengan kejadian gas seperti ini perlu penanganan khusus, ya. Artinya kita harus betul-betul bisa memetakan, memapping bahwa di mana titik, jangan sampai juga tadi di awal memang sudah terjadi ledakan. Selain menghanguskan SPBE, puluhan kios dan rumah warga juga ikut terbakar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, akibat kebakaran sebuah stasiun pengisian LPG atau SPBE di Cimunung, Kota Bekasi, Jawa Barat, pihak Pertamina akan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan. Pertamina akan melakukan investigasi penyebab kebakaran. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @Official iNews. Ikuti polling di Instagram dan YouTube akun Official iNews. Hari apa yang Anda pilih untuk rencana WFH? Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Davi Pratama. Ya pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Reni Arumsari, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Apaan itu, guys? Kebakaran, guys. Allah. Innalillahi wa
wa inna ilaihi raji'un. Dahsyatnya kobaran api yang menghanguskan stasiun pengisian LPG di kawasan Cimuning, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu malam membuat warga panik. Kondisi diperparah dengan suara ledakan yang terdengar beberapa kali. Warga berhamburan menyelamatkan diri. Kebakaran meluas dan menghanguskan puluhan rumah warga. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dan ratusan personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas terkendala minimnya sumber air, api padam 6 jam kemudian. Pihak Pertamina akan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan kebakaran SPBE Cimuning, Bekasi, Jawa Barat dan akan melakukan investigasi penyebab kebakaran. Kami tadi sudah berkoordinasi dengan pihak SPBE bahwa untuk penanganan pasca insiden ini, terutama untuk pertama korban yang terdampak, lalu juga warga sekitar yang terdampak, kan ada rumah yang terdampak, itu akan bertanggung jawab penuh, dan yang pasti kepada warga yang terdampak, korban yang terdampak, kita akan melakukan bahwa penanganan medisnya adalah yang terbaik. Dibiayain, mohon maaf? Sudah pasti, ya itu saya belum bisa pastikan penyebabnya seperti apa sebelum dilakukan investigasi. Yang pasti setelah dilakukan clearing akan dilakukan investigasi bersama dengan aparat berwenang dan juga tim Pertamina begitu dengan SPBE untuk mencari tahu penyebabnya dan nantinya akan menjadi bahan evaluasi. Akibat peristiwa ini jumlah orang mengalami luka bakar, 3 diantaranya dirawat di RSUD Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.